Museum Joang. Saat ini kita sudah berada di Museum Joang dan museum ini berada di Jakarta. Saat ini museum ini dikelola oleh pihak pariwisata dan kebudayaan pariwisata Jakarta. Dan museum ini diresmikan pada tahun 1979 oleh Presiden Soeharto. Dan museum ini terletak di Jalan Menteng Raya 31, Kelurahan Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Gedung Juang merupakan gedung yang dibangun pada tahun 1920-an yang dulunya pada masa pemerintahan Belanda merupakan sebuah hotel. Hotel ini dulunya bernama Hotel Schouper yang dikelola oleh sebuah keluarga Schouper yang merupakan sebuah keluarga berkebangsaan Belanda. Hotel ini tuh beroperasi pada tahun 1920 sampai 1938 yang dipergunakan untuk tempat singgah bagi para pejabat Belanda, pengusaha asing dan juga pejabat pribumi yang singgah di Batavia. Ketika Jepang masuk ke Indonesia dan menguasai Batavia pada tahun 1942, gedung ini diambil alih oleh para pemuda Indonesia dan dijadikan kantor di bawah kepemimpinan Gansei Kanbu Sabendo atau Jawatan Propaganda Jepang. Di bawah kepemimpinan seorang Jepang yang bernama Shimizu. Hotel ini juga diadakan pendidikan politik untuk para pemuda Indonesia dan seluruh biaya ditanggung oleh para pemerintah Jepang. Berikut merupakan nama-nama dan telapak tangan para wanita pahlawan Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan sampai saat zaman pembangunan setelah kemerdekaan. Berikut merupakan gambaran dari tokoh-tokoh pahlawan kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun Belanda tidak ingin melepas koloninya yang begitu berharga lepas begitu saja. Oleh karena itu, Belanda ingin merebut kembali Indonesia melalui Nica. Di sini bisa kita lihat contoh-contoh peperangan yang terjadi. Ada peperangan Surabaya dan Bandung Lautan Api. Dan ada juga di sini pembentukan Tentara Keamanan Rakyat dan juga agresi militer Belanda 1. Di bagian ini kita dapat melihat bagian dari poster-poster propaganda Jepang pada masa pendudukan di Indonesia. Salah satu yang paling terkenal adalah poster dari Gerakan 3A. Gerakan 3A sendiri dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Nah, Gerakan 3A sendiri mempunyai semboyan yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nah, mengapa Jepang melakukan hal ini? Jepang ingin menarik simpati rakyat Indonesia untuk dapat bergabung dalam Perang Pasifik Timur Raya. Selain itu, pada bagian ini terdapat beberapa propaganda yang menyatakan bahwa Jepang telah menguasai lautan Pasifik, Asia, dan bahkan Jepang memiliki armada kekuatan yang kuat. Nah, di bagian ini kita dapat melihat bahwa seruan-seruan propaganda Jepang untuk masuk ke dalam organisasi-organisasi bentukan pemerintahan Jepang. Salah satunya ada Heiyo, ada PETA, dan juga terdapat Seinedan dan Fujinkai. Oke, jadi ini adalah gedung Menteng 31. Jadi di sini itu setiap pagi para golongan muda itu sebelum melakukan kegiatan, dia biasanya melakukan upacara bendera dulu di sini, ya kan? Lalu di sini tuh ada tempat berkumpulnya para golongan muda untuk melaksanakan rapat. Oke, di sini namanya lapangan Nikada. Nah, lapangan Nikada ini
adalah tempat di mana pertama kali pemerintahan Indonesia bertemu dengan rakyat-rakyatnya untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia, karena pada saat itu Indonesia sedang lagi masa kekosongan. Lalu Indonesia melakukan proklamasi. Halo semuanya, kali ini gue lagi ada di depan mobil REP 1, yaitu mobil yang digunakan oleh Presiden Soekarno dalam menjalankan tugas. Dan ini merupakan mobil pertama milik Kepresidenan Republik Indonesia, dan mobil ini merupakan mobil yang dibuat oleh Amerika dengan merek Buick pada tahun 1939. Dan awal mulanya mobil ini merupakan mobil Departemen Perhubungan Jepang yang akhirnya diserahkan kepada Kepresidenan Indonesia. Kemudian ada mobil REP 2 di samping mobil REP 1. Mobil REP 2 adalah mobil yang digunakan oleh pengusaha Johan Johor, yaitu paman dari Muhammad Hatta. Ya, kemudian mobil ini diserahkan oleh Muhammad Hatta sebagai mobil pribadi untuk menjalankan tugas-tugas sebagai wakil presiden. Dan pada saat ibu kota negara Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, mobil ini turut serta ikut diangkut oleh kereta api ke Yogyakarta. Dan pada tanggal 20 Agustus tahun 1975, mobil ini diserahkan oleh Muhammad Hatta kepada DHN sebagai mobil koleksi di Museum 245. Nah, di dalam gedung Museum Proklamasi, Naskah Proklamasi yang ada di Jalan Pegangsaan Timur 56, terdapat beberapa perang atau upaya mempertahankan kemerdekaan, seperti insiden bendera, pertempuran 5 hari di Semarang, peristiwa Surabaya, pertempuran Medan Area, perundingan Indonesia Belanda, pertempuran Margarana, peristiwa wrestling, pertempuran 5 hari dan 5 malam di Palembang, agresi militer 1, agresi militer 2, peristiwa Merah Putih di Sulawesi Utara, Bandung Lautan Api, perundingan Indonesia Belanda, perundingan Linggarjati, pertukaran perlawanan perang, kedatangan Komisi 3 Negara, kedatangan Perjanjian Renville, pasukan Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah, dan serangan umum 1 Maret tahun 1949. Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau yang disingkat dengan Monasprok adalah gedung yang dibangun sebagai monumen peristiwa proses perumusan naskah kemerdekaan Indonesia. Kita berada di ruangan pertama, yaitu ruangan di mana terjadinya perumusan naskah proklamasi Indonesia. Ruangan ini adalah ruang tamu yang bisa dijadikan kantor sebagai kantor oleh Laksamana Medan. Itu ruangan ini juga menggambarkan suasana menjelang kemerdekaan Indonesia, yaitu pembentukan PPKI, pembentukan PPUPKI, pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki, dan juga peristiwa yang lainnya. Naskah Proklamasi. Perumusan Naskah Proklamasi sendiri dilakukan di Rumah Laksamana Maeda pada pukul 3 dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945, dilakukan di ruang makan Rumah Laksamana Maeda. Pada pukul 3 sendiri, Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta melakukan perumusan Naskah Proklamasi. Ahmad Subarjo sendiri memberi kata, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Sedangkan Muhammad Hatta memberi kata, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Sedangkan Insinyur Soekarno menulis kata-kata yang dituliskan dan menambahkan kata Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Nah, ini adalah ruang pengesahan naskah proklamasi. Setelah proklamasi itu dibuat oleh Bung Hatta, Bung Karno, dan Ahmad Subarjo, lalu naskah proklamasi itu disampaikan kepada semua hadirin yang ada di ruangan pengesahan naskah proklamasi ini. Nah, ini adalah nama-nama beberapa hadirin yang datang di ruangan ini. Nah, aslinya itu ada 40 sampai 50 orang, tapi yang tercatat baru 26-an. Lalu
Tadinya proklamasi itu mau ditulis atas nama hadirin yang ada di sini, tetapi akhirnya dibuat untuk yang menandatangani adalah Soekarno dan Bung Hatta aja. Di gedung Naskah Proklamasi Kemerdekaan terdapat juga baju-baju dari beberapa baju dari tokoh nasional yang bisa kita lihat di sini. Ada baju mantel dari Anang Abdul Hamidan, dan di sini ada setelan baju dari I Gusti Ketut Puja, dan juga di sini ada toga dari Profesor Dr. Supomo. Dan tidak hanya baju, terdapat juga ini barang-barang, yaitu bintang Mahaputra dari Sutarjo, dan ada juga ini koleksi buku dari Ina Kusuma. Nah, di sini ada dua plakat pahlawan nasional. Yang pertama plakat pahlawan nasional dari Iwa Kusuma Sumantri, dan juga ada dari Sukarni Kartodiwidjo. Dan bisa kita lihat di sini juga bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Herianti Caroline. Gedung ini pada masa pendudukan Jepang digunakan untuk sebuah kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda. Laksamana Maeda sendiri itu adalah seorang kepala penghubung antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gedung ini tetap digunakan sebagai kediaman rumah Laksamana Maeda. Nah, sampai sekutu datang ke Indonesia pada September 1945 dan diambil alih oleh Inggris untuk dijadikan markas tentara Inggris. Nah, gedung ini tuh sangat bersejarah bagi Indonesia karena di gedung ini terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu perumusan naskah proklamasi. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama.